Banyak di antara kita yang sama sekali tidak memahami latar belakang sejarah para leluhur kerajaan Majapahit. Lebih parahnya lagi, para leluhur Majapahit ini dikaitkan dengan leluhur kerajaan-kerajaan lain yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Seperti contohnya uraian dalam naskah Wangsakerta yang sangat jauh dari kebenaran. Uraian tentang leluhur kerajaan Majapahit ini memang sudah diuraikan dalam kitab Negara Kertagama maupun Pararaton, namun belum sepenuhnya benar, apalagi dengan munculnya prasasti Mula Malurung, yang jelas lebih detail menguraikan atau menjelaskan silsilah keturunan leluhur Majapahit ini. Keberadaan para leluhur Majapahit ini jelas tidak dapat dipisahkan dari eksistensi kerajaan Singhasari yang telah ada lebih dahulu dan merupakan cikal bakal kerajaan Majapahit itu sendiri. Terlebih lagi, pendiri kerajaan Majapahit adalah menantu dari Raja Kertanegara, yaitu Raja Singhasari terakhir. Lebih jauh lagi, pendiri kerajaan Majapahit adalah keturunan dari pendiri kerajaan Singhasari. Setelah berhasil menaklukkan Jayakatwang, dan selanjutnya menghancurkan bala tentara Tartar yang ada, sang menantu Raja Kertanegara, yaitu Dyah Wijaya, kemudian mendirikan kerajaan baru yang bernama Majapahit, sebagai kelanjutan dari kebesaran kerajaan Singhasari, sekaligus menggunakan nama kebesaran, Sri Kertarajasa Jayawardhana. Para penguasa Majapahit selanjutnya adalah penerus dari kebesaran keluarga kerajaan Singhasari, yang telah dirintis oleh Sri Ranggarajasa, sebagai pendiri Wangsa Rajasa pada sekitar akhir abad ke-13, sebagaimana telah diuraikan dalam Prasasti Kudadu dan Kitab Negara Kertagama. Menurut Kidung Harsawijaya, penobatan Dyah Wijaya sebagai Raja Majapahit ini dilakukan pada Ripurneng Kartika Masa Pancadasi Suklengka Catur, artinya, pada waktu purnama pada bulan Kartika tanggal 15, bulan Paroterang, tahun 1215 Saka, yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293 Masehi. Sebagai Raja Majapahit yang pertama, Dyah Wijaya memiliki 4 orang istri keturunan Raja Kertanegara, yaitu: pertama, Sri Parameswari Dyah Dewi Tribuaneswari. Kedua, Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendraduhita. Ketiga, Sri Jaihendra Dewi Dyah Dewi Prajnaparamita. Dan keempat, Sri Rajendra Dewi Dyah Dewi Gayatri. Di samping itu, Dyah Wijaya juga memiliki istri lain dari hasil ekspedisi Pamalayu, yang bernama Dyah Darapetak, seorang putri dari kerajaan Dharmasraya. Dyah Wijaya memerintah kerajaan Majapahit hingga tahun 1309 Masehi, dan setelah mangkat, beliau didarmakan di Candi Simping, Desa Sumberjati, Kademangan, Blitar. Saat ini candi pendarmaan beliau telah runtuh, dan hanya menyisakan sedikit bagian kaki candi saja. Dari hasil pernikahannya dengan permaisuri, Dyah Dewi Tribuaneswari, Dyah Wijaya mempunyai seorang putra, tepatnya putra angkat, bernama Jayanagara. Dari perkawinan dengan permaisuri Dyah Dewi Gayatri, Dyah Wijaya memperoleh 2 orang putri, yang sulung bernama Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardhani, dan putri bungsunya, bernama Raja Dewi Maharajasa.
Berdasarkan uraian kitab Negara Kertagama, Dyah Wijaya memiliki seorang ayah bernama Dyah Lembutal, yang dijuluki Sang Satria Yuda, dan didarmakan dengan arca Buddha di Candi Mireng. Dalam Kidung Harsawijaya, Narasinghamurti atau Mahisa Campaka memiliki putra bernama Sri Harsawijaya, yang juga bergelar Lembutal. Dengan demikian Dyah Lembutal disebut juga dengan nama Sri Harsawijaya. Menurut Prasasti Kudadu, yang ditulis pada tahun 1294 Masehi, Dyah Lembutal adalah anak laki-laki atau Suta Atmaja dari Narasinghamurti, yang diuraikan dalam kalimat Narasinghamurti Suta Atmaja, yang berarti anak laki-laki dari Narasinghamurti. Dalam naskah Wangsakerta, Dyah Lembutal ini dianggap sebagai seorang perempuan dan menikah dengan raja dari kerajaan Sunda. Naskah Wangsakerta ini dianggap palsu oleh para sejarawan, karena jelas-jelas bertentangan dengan kitab-kitab sejaman dan berbagai prasasti era Majapahit maupun kerajaan sebelumnya. Batara Narasinghamurti atau Mahisa Campaka adalah putra atau anak laki-laki dari Mahisa Wungateleng atau Batara Parameswara. Narasinghamurti kemudian didarmakan di situs Kumitir. Semasa hidupnya, Narasinghamurti menjabat sebagai panglima tertinggi kerajaan Singhasari atau Ratu Anggabhaya, sekaligus menjabat sebagai Raja Mancanegara Nusatepan atau raja dari kepulauan yang terdiri dari 7 pulau di luar Jawa. Menurut Prasasti Mantring, Gianyar, beliau memiliki 2 orang istri yang bernama Paduka Batari Sri Parameswari Indijaketana dari Singhasari, yang berputra Dyah Lembutal, dan Paduka Sri Mahadewi Cangkaja Cihna dari Bali. Mahisa Wungateleng adalah Raja Kediri bawahan Tumapel. Menurut kitab Pararaton, beliau adalah putra dari Sri Ranggarajasa dengan Ken Dedes, pendiri kerajaan Tumapel, atau lebih terkenal dengan nama Singhasari. Menurut kitab Negara Kertagama, tokoh ini bergelar Sri Batara Parameswara, yang merupakan ayah dari Narasinghamurti, leluhur raja-raja Majapahit. Beliau diketahui menikahi Ken Rimbi yang merupakan putri dari Ken Umang. Kesimpulan akhir, Dyah Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, adalah keturunan dari Sri Ranggarajasa atau Ken Arok, pendiri kerajaan Tumapel dari istri Ken Dedes. Dyah Wijaya adalah putra Dyah Lembutal, cucu dari Mahisa Campaka, cicit dari Mahisa Wungateleng. Sementara Mahisa Wungateleng adalah putra dari Sri Ranggarajasa, pendiri Wangsa Rajasa, sekaligus pendiri kerajaan Tumapel.